terusnya aja sampai nomor 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Titik. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Keadilan dan penghakiman. Nah, sekarang gini, Bang. Dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sekarang gini. Menurut Yesus, dia harus pergi kan? Sebab kalau dia tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak datang, betul? Betul. Nah, menurut saudara, ketika Yesus sudah terangkat ke langit di tahun 33, yang datang siapa? Roh kebenaran atau yang datang siapa, Bang? Enggak, ya roh kebenaran. Nah, roh kebenaran. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Enggak ada hubungannya di sini dengan Paulus. Ya Allah, Loh, 16. abangku, di situ dikatakan adalah benar yang kukatakan kepadamu, lebih baik aku pergi, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu, penghibur itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Artinya, setelah Yesus pergi, bukan Yesus yang datang, tapi penolong lain. Nah, sekarang yang dimaksud di sini adalah roh kebenaran. Oke, nah sekarang yang datang kepada Yesus di padang gurun, yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus, iya. Yesus Siapa? menampakkan diri karena Yesus telah menjadi kemuliaan. Lah, enggak ada. Yang datang bukan Yesus aku. telah bangkit. Yang datang bukan aku. Yang datang adalah penghibur lain. Ayo bang, ayo lembutkan hati bang, lembutkan hati. Ada dua yang datang setelah Yesus, kata Yesus. Yang pertama adalah penolong lain. Yang kedua adalah penyesat. Nah, penolong lain ini tidak mengaku Yesus, tapi penyesat ini mengaku Yesus. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Yesus. Berarti kesimpulannya yang datang kepada Paulus ini adalah Mesias palsu atau asli? Ia akan memuliakan aku, tapi di sini intinya di 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memerintahkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nomor 14-nya? Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita ambil poinnya di situ bang. Dia akan memuliakan aku. Sekarang, menurut Paulus, yang mati dengan jalan terkutuk di atas salib itu siapa? Yesus. Roh kebenaran ketika datang mengatakan Yesus terkutuk atau memuliakan Yesus? Ini ada lanjutannya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, apakah dengan mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, apakah itu memuliakan? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan Yesus? Di situ abang, ini menurut yang saya ketahui ya, di situ Yesus mengambil alih kutuk yang seharusnya diterima oleh manusia. Bukan berarti Yesus yang dikutuk, karena Yesus tidak pantas dikutuk karena Yesus tidak berdosa. Nah, terus kenapa dikatakan Kristus mati dengan jalan kutuk kalau begitu? Karena memang itu yang visi dan misinya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Inilah sesuatu yang selalu difitnahkan. Memakai nama Yesus, penyesat itu datang memakai namaku, padahal aku tidak pernah mengajarkan itu.
Coba bayangkan abang, coba bayangkan. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Kristus Yesus itu mati secara terkutuk? Siapa yang mengajarkan Paulus? Bukan, itu kan nubuatan yang telah ada pada zaman. Kalau nubuatan abangku, Yesus itu inilah anakku yang kukasihi. Yesus sendiri inilah kemuliaan yang diberikan Bapakku, kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia diadakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok sekarang jadi kutuk? Bukan Dari Paulus? Yesus bukan dikutuk. Yesus mengambil kutukan yang seharusnya manusia yang menerimanya. Ya itu ajaran Yesus, Iya. itu ajaran Paulus. Makanya saya tanya, dari mana Paulus menerima ajaran itu? Bukan ajaran Paulus. Lalu siapa yang Yesus punya pernah ajaran? berkata begini, anak manusia akan mati, akan menderita mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya itu Markus 9 nomor 30-31 itu Yesus tidak merujuk kepada dirinya. Jadi Dia merujuk kepada dia. Dia siapa? Dia yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Dia yang dikutuk oleh Tuhan. ya itu terserah Bang Juma lah. Bang Juma memang mau tafsirkan seperti itu, tetapi Enggak. itu Yang menurut iman kami itu Yesus berkata kepada dirinya sendiri. Iya, sekarang begini abangku. Sekarang begini. Paulus itu menulis surat. 13 buku yang ditulis Paulus itu selalu mengatakan dari Yesus Kristus, dari Yesus Kristus, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kan gitu. Sedangkan yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Tapi roh kebenaran. Penghibur lain. Harusnya Paulus itu mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah penghibur lain. Nah itu baru kena. Yalah. Yesus kan mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, yang datang kepada Paulus ini memakai nama siapa? Ya, Dia. Ya, Yesus itu. menampakkan diri. Nah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, sementara yang datang ini bukan orang lain, Yesus sendiri yang datang. Kecuali ada Mesias lain yang datang. Abangku, penyesatnya itu datang memakai nama Yesus. Siapa dia? Lah, yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Ya, kalau begitu yang datang kepada Yesus itu datang kepada Paulus itu saya tanya Bang Juma, kalau memang itu bukan Yesus siapa? Kan Yesus tidak datang. Yang datang kan cuma dua abangku. Yang pertama adalah penolong lain. Yang kedua adalah Yesus penyesat. Yang datang kepada Paulus ini mengaku Yesus. Itu bukan Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu bukan dia. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur itu tidak akan datang. Kalau memang Bang Juma menafsir seperti itu terserah Bang Juma. Tetapi kalau yang sekarang saya dapat dari guru-guru sekolah minggu dan yang lain bukan seperti itu. Iyalah pasti nggak mungkin. Tapi sekarang coba Anda gunakan akal sehat. Menurut Yesus, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Nah, kalau Yesus yang datang juga ke Paulus, ngapain dia harus pergi? Ngapain dia harus pergi? Karena Yesus datang itu sudah datang dengan tubuh kemuliaan. Dia bukan lagi manusia, sudah bangkit dan dia nampak juga kayak sama seperti Tuhan dulu nampakkan kepada Musa. Sekarang Kayak Yesusnya berkilau gitu, sama kayak Tuhan. Yesusnya datang itu kapan? Yang kedua kalinya kapan, Bang? Ada sih tertulis bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang mati. Itu akhir zaman kan? Ya. Ketika dia datang dengan tanda-tanda. Nah, sekarang yang datang ini adalah oknum lain. Ada dua. Yang satu penghibur lain yang bukan Yesus. Yang kedua penyesat. Penyesat ketika dia datang, dia memakai nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Mesias. Yalah Bang Juma, terserah lah. Terserah kalau memang seperti itu Bang Juma.
Kita kasih kesempatan kepada yang lain kalau yang lain siapa. Iya, oke. Silakan. Terakhir dari saya, abangku. Iya. Jadi kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Mesias palsu, kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak nggak pengikut Paulus sekarang? Berat saudara, berat. Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh? Abang mau istirahat? Mungkin saya aja yang lain? Bukan, saya nggak enak karena banyak yang antian juga mau debat dengan. Oke. Saya Baik. dengan Bang Juma saja nggak selesai juga. Baik. Kalau memang Masya Allah, memang makasih. itu ya harusnya Bang Juma kasih kesimpulan terakhir ya, dari rangkuman dari pembahasan kita tadi. Kalau memang seperti itu menurut Bang Juma, ya kalau menurut pemahaman saya tidak seperti itu. Jadi jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Iya, baik Bang. Saya juga demikian adanya. Oke, makasih ya Bang ya. Oke, makasih. Sip. Karena Makasih, di bawah Bang. banyak typingan bahwa saya pansos. Oh enggak lah, namanya diskusi, kok pansus pula. Ya, jadi Enggak saya kasih kesempatan kepada yang lain yang mau Oke. Baik. Makasih ya Bang Juma. Selamat Makasih Bang. Malam. malam. Ya, turunin saya Bang Juma. Oke, siap. Makasih ya Bangku. Ntar saya tutup saja. Assalamualaikum, Bang. Halo, selamat malam. Silakan buka kamera teman-teman yang naik. Ya, selamat Baru malam. naik. Malam. Silakan Bang. Kamu tutup. Oke, Saudara Williams. Selamat malam. Malam, Saudara. Oke, sip. Saya tadi senang itu tamu tadi yang barusan ini. Menurut saya dia cerdas. Iya. Menurut saya, menurut saya itu orang-orang Kristen yang patut diacungkan jempol ya. Iya. Itu keren menurut saya dia bicara jawabnya itu. Apa yang dia katakan bahwa terserah Bang Suma menafsirkan seperti apa tentang Alkitab. Iya. Oke, sekarang saya kembali kepada host ingin bertanya apa? Iya, Abang dari Katolik atau Protestan? Saya Katolik, Bang. Katolik. Oke, Abang yang mau bernarasi duluan? Begini, saya melihat Bang Suma ini lebih fokus membahas kitab orang Kristen ya. Kira-kira kita harus jujur ya. Mana yang lebih menarik Bang Suma? Membahas Al-Quran atau membahas Alkitab? Anda harus jujur menjawab. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita membahas Bible itu menarik. Menariknya karena setiap yang dinyatakan Al-Quran tentang kitab-kitab terdahulu, itu kami bisa buktikan bahwa ternyata Al-Quran tidak salah menceritakan tentang kitab terdahulu. Kemudian ketika Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, itu kami temukan bahwa Al-Quran ini tidak salah. Di dalam Bible ternyata memang betul diceritakan dengan keadaan seperti itu. Ketika Al-Quran menceritakan tentang ahli kitab, ya ternyata yang kami imani selama ini itu betul. Dengan kami melihat dan membaca isi daripada Bible. Ketika Al-Quran berbicara mengenai sifat-sifat orang-orang kafir, apa yang kami imani itu kami bisa buktikan. Dan ternyata memang tipikalnya kami temukan di dalam Bible itu sendiri. Kan begitu Abang. Jadi kalau berbicara mengenai menarik atau tidak menarik, sebenarnya bukan itu dasarnya. Saya berbicara di sini membahas Bible, dan saya rangkai dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena ada amanat agung di dalam agama Kristen itu untuk menjadikan kami orang-orang Islam sebagai pengikut ya Tuhan yang keluar dari kubur, Tuhan yang orang Kristen yang keluar dari kubur pada hari ketiga ketika ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka sebelum umat Islam itu jatuh ke dalam keadaan mereka menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur, yang bangkit hari ketiga itu ya, saya harus mengkanter
Apa alasannya? Apa keistimewaannya? Kenapa harus menyembah menjadi murid daripada makhluk itu sementara Tuhan sudah ada? Tuhan sudah ada satu. Bahkan kalau dikatakan itu Yesus, tunggu dulu. Yesusnya sudah mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang mengutusnya. Kenapa dia yang keluar dari kubur harus jadi Tuhan juga? Gitu bang. Misi kekristenan, misi kemudian agama saudara itu adalah bagaimana supaya menjadikan seluruh bangsa itu menjadi murid. Kami orang Islam itu orang menggunakan akal. Ngapain kami menjadi murid makhluk yang keluar dari kubur itu? Apa untungnya? Apa untungnya bang? Sementara Yesus sendiri mengaku ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah Bani Israel nih, bukan di Kristen. Kan Kristen ini kan orang yang datang belakangan. Yesus di tengah-tengah Bani Israel Kalau mengajarkan. orang Islam datang malah lebih duluan, orang Kristen atau orang Oh Kristen dulu dong, karena penyesat itu harus datang ke murid-murid Yesus. Harus datang, harus ada penyesat sesaman dengan Yesus. Yang datang kemudian menyesatkan murid-muridnya. Harus, wajib. Alhamdulillah, bukan kami. Karena kami tidak memakai nama Kristus di masjid, tidak memakai nama Mesias di masjid. Hanya orang-orang Kristen lah yang kemudian menggunakan nama Kristus Yesus, di mana Yesus menubuatkan bahwa mereka akan menggunakan namaku dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, gitu abang. Silakan. Tadi saya sempat buka Alkitab. Bible bang, Bible. Jangan pakai Alkitab. Ya. Di Injil Matius. Tadi saya menemukan kata itu. Pakai kata Bible bang, karena Bible lebih dulu daripada Alkitab. Alkitab itu belakangan. Jadi saya ingin baca ini singkat saja. Ini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ini Matius 16 ayat 13. Anda bisa baca. Iya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, jadi ketika Anda mengatakan, di dalam Islam itu juga mengakui Yesus adalah para nabi ya. Nabi lah, nabi utusan Allah. Tetapi Yesus bertanya kepada Santo Petrus, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau William Supar, Petrus maksudnya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Apakah Anda bisa mengerti itu kata-kata? Ngerti lah bang. Jadi artinya dengan ucapan Yesus dan ucapan murid-muridnya termasuk Simon bahwa Yesus itu adalah Mesias, utusan Tuhan, iya hamba Tuhan, itu udah jelas tuh. Berarti ada Kristus baru yang dilantik nanti setelah penyaliban. Ini Yesus sudah Kristus dari sejak, iya. Ada Kristus baru yang dilantik setelah penyaliban. Sedangkan Yesus ini sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Kristus dari sejak lahir. Siapakah aku ini menurut engkau wahai Simon? Engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias anak Allah. Ya, benar. Nah, lalu siapa itu bang yang dilantik menjadi Kristus setelah penyaliban? Yang dilantik setelah penyaliban. Iya, siapa itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa itu? Bukankah orang-orang Yahudi sudah tahu bahwa pada hari ini telah lahir bagimu? Yang lahir ini adalah Kristus kan? Terus kenapa ada Kristus baru setelah penyaliban? Di mana itu? Di kitab mana bahwa ada Kristus setelah penyaliban? Kisah Para Rasul. Saya pegang kata-kata Anda. Di Alkitab mana bahwa Bible bang, Bible. Kata Alkitab itu datang belakangan. Bible. Di dalam Kisah Para Rasul. Apakah sesuai dengan apa yang Anda katakan bahwa setelah penyaliban ada Kristus palsu?
Ada Kristus baru. Terserah kalau Anda mengartikan palsu ya itu derita Ya, abang. maksudnya ada tertulis kebenaran di Alkitab sama-sama buka. Ada dong banyak Ya, coba, pun. di kitab berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya, kita nggak boleh ngarang-ngarang loh, Bro. Jadi kita harus Saya Muslim bang, saya bukan Ya. Kristen. Saya Muslim kebetulan. Iya. Jadi semoga Muslim juga jangan ngarang-ngarang loh. Kan bukan Ya justru agama. karena itu Muslim itu tidak ngarang. Di mana tadi yang Anda mengatakan? Di Korintus. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Saya senang teman yang barusan tadi yang turun. Bagus sih kalau 2 orang yang tamu, keren. Saya akui dia cerdas sebenarnya. Mungkin dia lebih cerdas dari saya. Kisah Para Rasul 2 36. ayat 3. Saya baca. Silakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Ini orang sudah tahu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti memperjelas lagi bahwa orang yang kamu salibkan adalah Tuhan. Bukankah begitu pengertiannya? Iya, telah dijadikan Kristus. Bukan telah dia, dan memang dia sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Baru bang. Baru. Apa? Ulang. Saya ulang lagi bahasa saya. Ulang. Oh, Jangan silakan, Anda salah silakan. nafsir, kata. Iya, silakan. Sama-sama sekolah kita ya. Iya, silakan. Saya ulang. Jadi judulnya ini khotbah Petrus. Ini Petrus yang berkhotbah. Jadi perlu di Kisah Para Rasul, tetapi perikopnya ini khotbah Petrus. Jadi jangan disalahartikan loh. Saya udah paham Khotbah itu, Bang. Jadi ini Petrus yang mengatakan kepada orang Yahudi, teman-teman. Iya, Jadi saya udah seluruh paham kaum itu. Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, sekarang permasalahannya, Anda tahu nggak? Hah? Anda tahu nggak bahwa Kristus itu sejak lahir? Bagaimana? Pada hari ini telah lahir bagimu. Kan ini kan perkataan Petrus. Iya. Dia berusaha, dengar dulu bro. Dia berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi. Ya. Karena di penulisannya Petrus loh. Iya. Iya. Itu Lukas. Yang menulis Lukas. Enggak, khotbah Petrus ini loh. Memang ini penulis ini kan Kisah Para Rasul. Ini loh khotbah Petrus ini pas Anda terlihat ini. Iya, tapi Lukas yang menulis. Tetapi kan khotbah Petrus. Jadi Lukas yang menulis, tapi khotbah si Petrus yang. Iya, tahu. Itu nubuat tentang Daud. Iya. Nubuatan Daud yang Oke. dikhotbahkan Petrus itu. Ya, silakan Anda lanjut. Ya, Saya mau mendengar. jadi anggaplah ketika Yesus lahir itu di tahun 1, telah lahir kemudian Kristus di tahun 1. Di tahun 33 terjadi penyaliban, lalu dikatakan tahun 33 ada manusia yang disalib telah dijadikan menjadi Kristus. Padahal yang asli sudah Kristus dari sejak lahir. Ada baru menjadi Kristus nanti setelah disalibkan. Kenapa bisa demikian? Coba Anda baca nomor 29 sampai nomor 33. Nah, kalau si Petrus sudah tahu lah bahwa Yesus itu Tuhan dari sejak lahir. Hanya orang Yahudi yang belum tahu, itu yang dia ungkapkan. Oh enggak, bukan gitu ceritanya. Kalau si Makanya Petrus murid-muridnya sudah tahu lah bahwa itu. tahu, dia adalah tapi yang firman. disalib, Kembali ke Yohanes. tapi yang disalib ini bukan guru mereka. Orang yang dijadikan kepada mereka ini, yang disalib ini dijadikan menjadi Kristus kepada siapa? Kepada yang menyalibkan. Angkatan jahat. Angkatan jahat disampaikan bahwa angkatan jahat ini kepada mereka yang mereka salibkan itu ya dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan mereka.
Kalau Anda baca dari data 29 sampai nomor 40, Anda tamat di situ. Anda paham pastinya. Makanya orang-orang yang menyalip orang tersebut, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah kalian. Bertobatlah. Ya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tinggalkan pemahaman itu. Kan gitu. Amin, amin, amin. Nah, sekarang yang menyalibkan Yesus itu adalah angkatan benar atau angkatan jahat, Bang? Yang menyalibkan Kristus waktu Yesus di bumi. Iya. Ya, orang Yahudi dan orang Romawi waktu itu. Iya, itu angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat. Namanya Nah, orang yang jahat. merencanakan pembunuhan itu orang jahat. Masa orang benar? Nah, iya, angkatan jahat. Jadi kebangkitan pada hari ketiga itu, kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Itu jelas itu. Dan Yesus sudah katakan itu ketika mereka minta tanda, orang Farisi minta tanda. Guru, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut bumi si Yunus, demikian juga Anak Manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Bang Sima, Anda cocoknya ini jadi pendeta. Ya, mengapa saya bilang Anda cocok jadi pendeta? Anda itu sepertinya sudah diarahkan ke pengikut Yesus. Kalau saya jadi pendeta, Bang, orang semua jadi Islam nanti, jadi mualaf semua. Hah? Ya, kenapa Anda masih bertahan di Islam ketika Anda lebih cinta dengan pembahasan Alkitab? Lah, kok jadi cinta, Bang? Saya mengarahkan orang-orang, untuk menggunakan ini. Secara logika, menggunakan anak akal sehatnya. Kristen tahu bahwa si Suma itu cinta pada Alkitab, pada Kristen. Abangku, agama Kristen itu datang di bawah penjajah ke Indonesia untuk menjadikan Nusantara ini menjadi penganut agama Kristen. Kami umat Islam menolaknya. Kami tidak mau menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kami tidak mau menuhankan Tuhan yang dilantik oleh Tuhan. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Hanya orang yang kurang akal lah yang mau menuhankan manusia yang baru dilantik menjadi Tuhan. Tidak mau kami, Bang. Karena Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu sudah ada. Nah, bagi angkatan jahat, karena mereka jahat, maka diberikan kepada mereka Tuhan sendiri. Itu, Bang. Al-Quran sudah mengatakan itu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi Tuhan mereka karena mereka tidak beriman. Mantap sekali Al-Quran saya itu, abangku. Jadi kata Al-Quranul Karim sama seperti khotbah Petrus. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Telah dijadikan menjadi Kristus bagi kalian. Kalian siapa? Angkatan jahat. Makanya mereka yang menyalibkan itu baca nomor 40-nya. Apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah kalian dari angkatan jahat ini. Itu. Seperti itu, abang. Jadi makanya tema ini orang banyak yang disesatkan Kristus itu yang mana? Ya, siapa lagi pengikut Kristus di muka bumi ini kalau bukan Kristen? Itulah yang dimaksud. Menurut saya Anda keren, ya. Anda keren. Maksudnya begitu, teman-teman. Untuk mengaku Yesus Tuhan dan tidak, walaupun dia berada di luar Kristen, no problem menurut saya. Kenapa dimatikan mute-nya, Bun? Capek juga saya bicara sendiri. Kenapa mic saya selalu Anda matikan? Saya juga nggak tahu. Jangan bercandakan. Jadi Ini begini, tangan saya. Ini tangan saya. Saya senang ketika Anda itu membahas Alkitab. Malah menurut saya Anda lebih jago daripada pendeta-pendeta. Oh, memang pasti itu, Pak. Pasti. Ya. Iya. Tapi begini, menurut saya kaki kiri Anda sudah di dalam Kristen, ya. Mengapa begini, teman-teman? Mungkin Anda mengatakan bahwa saya tetap Islam. Ya. Begini, jika Anda mau jujur, kenapa Anda tidak mau bahas Al-Quran supaya saya cintai Islam? Ya. Ketika Anda bahas Alkitab, itu membuat orang semakin cinta kepada Kristen. Saran saya kepada Anda, jika Anda mau
mendapatkan umat Islam, Anda harus fokus membahas Al-Quran. Itu sudah ada, Bang. Ada ustadzku, ada ulama-ulama saya, ada justru saya, dai. Anda juga, menurut saya, Anda tuh punya karunia kata-kata yang bisa meyakinkan. Yusuf Ya, alhamdulillah, saya umat sudah Islam. lihat dia live, bro. Alhamdulillah. Anda lebih keren loh. Alhamdulillah, Anda lebih keren. Saya gerakan jujur. misionaris di Indonesia udah mulai melemah karena adanya saya. Enggak, enggak. Justru Anda dengan Anda membuat perdebatan itu akan semakin orang Kristen itu semakin nakal dia. Dia akan semakin keras mencintai Kristen. Silakan Maksud saya aja. begini teman-teman. Dan umat Ya. Islam akan semakin Saya kuat nggak tahu memegang teman-teman. akidahnya. Ketika orang Islam menghina orang Kristen, itu semakin membuat saya baca Alkitab. Sebelumnya saya pernah baca Alkitab. Ya, mudah-mudahan Ya. Anda keluar dari Kristen segera. Justru saya mengatakan begini, ketika Zuma live itu membuat orang Kristen rajin baca Alkitab. Nah, setelah Iya. kalian rajin baca Bible, pakai ini. Pakai ini, jangan pakai Ya, dogma. logika. Pakai ini, jangan pakai Kalau William imani saja. Supar itu berlogikanya keren banget. Oke. Ya. Sekarang coba saya urai, coba saya uji abang ini. Ketika di Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 Yesus berkata, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut data itu yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Roh Kudus. Mana ada? Berarti anda cuma baca Roh doang. Kudus, ya. Jadi, Ya, siapakah Roh engkau? Kudus itu Siapakah engkau Tuhan? mendatangkan Paulus. Jadi yang melihat itu Siapakah? cuma Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Iya, karena begini. Aduh, Roh Kudus itu kan jelas dia berwujud Yesus. Loh, aduh, akal Dan yang apa lagi pengirimnya ini? Yesus Kristus. Aduh, mulai lagi ngaco. Itu makanya Bang, kenapa orang Kristen itu tidak bisa melemahkan iman kami umat Islam. Meskipun tiap malam saya baca ini, saya semakin kuat di Islam. Karena kenapa? Orang Kristen bermusuhan dengan Bible-nya. Yesus berkata, Enggak, yang masalahnya datang Al-Quran itu sudah selesai baca. yang datang Saya juga baca Al-Quran. setelah aku adalah penghibur lain. Aku harus pergi supaya penghibur itu datang. Ternyata yang datang kepada Paulus adalah justru Yesus. Maka tidak nyambung. Iya. Paulus itu salah naskah. Paulus itu salah skenario. Harusnya Paulus itu baca dulu Yohanes, baru dia bikin surat. Lukas itu salah cerita. Yesusnya mengatakan, Enggak. aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak Mas pergi, Bro. maka Jangankan roh Paulus. kebenaran itu tidak datang. Dengar dulu. Jangankan Paulus. Saya juga pernah melihat Yesus dalam mimpi saya. Nah, Saya tidak bersaksi seperti Paulus loh. Kata Yesus rata-rata di dalam orang Kristen Matius itu kata pernah bertemu Yesus. Kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 23 dan seterusnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Jika Yesus datang dalam mimpi itu bagaimana? Oh, tidak bisa, karena yang datang setelah Yesus menurut Yesus bukan Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu. Lah memang bukan, yang mengajarkan Yesus Tuhan kan cuma berarti Anda. sekarang ya Tuhan siapa? Pencipta langit dan bumi yang disembah Yesus. Ya siapa? Bisa diberi siapa gak Tuhan? Orang Yahudi menyebutnya Elohim, kami menyebutnya Allah. Ya, Allah itu Anda bisa mengenal dari mana Allah? Dari alam semesta ini, sanurihim. Kekuasaan Allah diperlihatkan di alam semesta. Pencipta memperlihatkan keberadaannya dengan menciptakan alam ini. Dengan melihat alam ini, maka orang yang punya akal sudah tahu, oh Tuhan itu ada. Nggak mungkin alam ini ada kalau Tuhan itu tidak ada. Jadi gimana caranya Mana Anda bisa tahu mengetahui bahwa Tuhan? Allah yang menciptakan? Iya dong. Lalu siapa yang menciptakan alam semesta? semesta ini? Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Ya. Yang menciptakan alam semesta ini Bagaimana siapa? Anda bisa mengetahui bahwa Allah benar yang menciptakan alam semesta kalau bukan tanpa Alkitab? Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Kalau bukan Tuhan siapa tanpa lagi? Alkitab, Anda tidak akan tahu siapa Allah sebenarnya menciptakan. Tetapi karena di dalam Islam mengaku bahwa kitab Taurat dan Zabur itu sudah diakui di dalam. Sehingga ngaco. Ilmu kosong, kepala sombong, mulut lebar, nggak ada otak. Maaf bang, saya turunkan orang yang tidak punya ilmu tapi kayak kelihatan biar dianggap kayak berilmu tapi kosong. Maaf ya bang ya. Lebih suka saya orang yang bodoh mau belajar daripada orang kosong tapi tak ada isi kepala.
Maafkan saya. Anda harus belajar dulu 500 tahun baru hadapi saya diskusi. Silakan, selamat malam. Ki Said. Buka kamera dong. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, silakan. Dari mana? Katolik, Protestan? Muslim Bang, saya Muslim. Oh, oke. Ada perintah. Salam. Halo, selamat malam. Buka kamera. Halo. Iya, buka kameranya, Bang. Biar diskusinya lebih asik kita berbicara. Aduh, gelap di sini memang kau cuma penyesat terus buat umat-umat ini. Kau kenapa kayak gitu? Kayak makhluk kuburan keluar hari ketiga. Kau ini penyesat. Kamu harus dengan saya. Penyesat itu Kamu memakai diskusi nama dengan Yesus saya, Kristus. Penyesat itu memakai nama Yesus Kristus. Saya nggak pakai nama itu di agama saya. Oke. Cuma ini di agamamu. Ingat, di dalam Kita Matius uji, 24. ya. Kamu agamamu Matius penyesat apa agama saya penyesat? Matius 24. Anda bisa bicara ganti-gantian kan? Bisa kan? Bisa, saya Bisa kan? ikutin kau aja. Oke, baik. Di dalam Matius 24, ketika Yesus berada di Bukit Zaitun, Yesus di situ berbicara dengan siapa? Kamu bernarasi, jangan langsung kau tanya saya ke saya. Enggak, saya tanya. Yesus ketika dia di Bukit Zaitun, dia berbicara dengan siapa? Yahudi atau Kristen? Ya, dia berbicara kepada orang-orang lah. Kepada orang-orang Iya, Yahudi masa atau kepada Kristen? siapa? Yahudi atau Kristen? Kepada pengikut-pengikutnya. Ya, Yahudi Benar atau nggak? Kristen? Yahudi atau Kristen? Ya, dulu waktu Yesus ada, tidak ada Kristen yang dikatakan adalah pengikut Berarti Yesus. dia berbicara dengan siapa? Yahudi kan? Ya, oke, ya. Oke, dengarkan saya. Ketika Yesus berkata, Oke. waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus mengaku memakai nama Yesus Kristus padahal mereka bukan orang Yahudi? Itu siapa? Jawab. Baik, kau dengar baik-baik, biar kau tahu ya. Ya, pertanyaanmu tadi itu tentang penyesat ya, kau dengar baik-baik. Pada waktu itu, Yesus berkata bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu atau orang-orang yang menyesatkan, ya, yaitu yang mereka datang mengatakan bahwa aku ketemu Yesus di sana, aku ketemu Yesus di situ, ya. Itu mereka memakai namaku, ya. Ya, tetapi itu adalah orang-orang yang menyesatkan, ya. Itu adalah setan untuk menyesatkan, ya, orang-orang. Di luar ya. Yahudi itu siapa? Di luar Tapi Yahudi kau itu harus siapa? tahu. Di luar Yahudi itu siapa? Langsung aja jawab. Kau diam dulu, panik sekali. Di kau. luar Yahudi yang Tenang saja, mengaku-ngaku membawa-bawa nama Yesus Kristus, mengaku pengikut Kristus. Di luar Yahudi itu siapa? Iya, makanya aku mau jawab di luar Yahudi, ya. Karena waktu itu banyak orang-orang di luar Yahudi, Itu siapa? mereka itu tidak suka dengan kebenaran. Ya, itu siapa di luar Yahudi Siapa? yang Orang-orang memakai yang nama tidak Yesus suka dengan Kristus? ajaran Yesus, Itu dengan siapa? kebenaran, Sekali lagi. ya. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu Maka siapa? mereka kau dengar dulu ya, jaringan putus-putus, makanya saya juga kurang dengar suaramu ya. Biar kau jangan menyesatkan orang.
Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Itu mengatakan Ya mereka itu sesuatu siapa? itu. Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Mereka di luar Yahudi yang datang kepada murid Yesus Dengar nggak membawa suara nama saya? Yesus Mereka Kristus itu. itu siapa? Di luar Yahudi, di luar murid-murid yang Ya tadi, itulah orang. di luar dari murid-murid yang tadi, ada kelompok asing dari luar kepada mereka, datang kepada murid-murid yang tadi dengan mengatasnamakan Yesus. Dia datang, kami juga muridnya, kami juga adalah pengikutnya. Di luar daripada kelompok yang tadi, itu siapa? Di luar orang-orang Yahudi yang datang, Yang datang kepada mereka, bahwa murid mereka ini. itu penyembah Yesus. Ya, itu siapa? Nah, Itu siapa? Itulah Ya, itu- orang-orang yang seperti Abang Suma yang tidak Lah, suka saya dengan enggak, ajaran saya Yesus, tidak orang-orang yang datang tidak kepada mengenal Yesus. Saya tidak datang kepada murid-murid Yesus yang ngobrol sama Yesus waktu itu. Saya hidup di tahun ini. Sedangkan yang dimaksud Yesus penyesat yang datang kepada mereka itu di tahun itu, di zaman itu, di abad pertama. Pertanyaan saya, di luar Yahudi yang datang kepada murid Yesus, non-Yahudi yang datang kepada murid Yesus dengan mengatakan dia adalah pengikut Yesus, dia adalah pengikut Kristus, mereka adalah anak-anak Yesus, itu siapa? Iya, yang aku bilang tadi, itulah orang-orang seperti Abang Suma, ya. Astagfirullahaladzim. Itu berbicara abad pertama. Mengikuti di luar Yesus, Udah, tapi udah. mengaku-ngaku. Udah, Ya, otakmu mengaku-ngaku penuh bahwa dedak. mereka itu Udah, otakmu penuh dedak. Nggak ada waktu berdialog sama orang yang tidak punya ilmu. Cuman double kosong, kebencian. Itu kebencian namanya itu. Kau berbicara berdasarkan bencimu itu kepada Bang Suma, kepada Islam. Kalau kau berbicara, tolong jangan karena kebencian. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Oke, mohon buka kameranya Bang. Oke, selamat malam Bang ya. Ya, ya. Oke. Abang sudah mendengarkan kami tadi berdiskusi? Mendengarkan, tapi cuma sebagian saja orang yang saya dengar. Oke. Jadi gini Bang. Kalau di dalam Al-Quran orang-orang Yahudi itu membuat makar terhadap Nabi kami Isa alaihissalam yang datang kepada mereka. Mereka berupaya kemudian untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mereka tidak berhasil membunuhnya. Kata Al-Quran kami, wa qaulihim, karena ucapan mereka, mereka dihukum. Nah, ternyata dari barat ada ajaran yang kami sebutlah Kristen Katolik yang mengajarkan bahwasanya mereka pengikut Yesus Kristus. Nah, setelah kami merujuk, ternyata yang kalian maksud itu adalah Nabi Isa di kami. Seorang manusia yang suci, lahir dari seorang perawan. Dalam Al-Quran diceritakan, ternyata di Bible itu diceritakan ibunya bernama Maria, dia bernama Yesus Kristus. Setelah kami pelajari, ternyata ada amanat agung, kami harus menjadi murid dari makhluk yang kalian tuhankan yang keluar pada hari ketiga dalam kubur, dari kubur. Nah tentu kami nggak mau dong, sebelum kami tahu Yesus Kristus yang kalian bawa itu Yesus Kristus yang mana. Karena ketika kami belajar Bible, ternyata Yesus Kristus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan banyak penyesat, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti banyak orang yang datang kepada murid Yesus, memakai nama Yesus, kemudian dia mengatakan aku ini adalah Mesias. Itu yang diterangkan. Nah sekarang kami melihat orang-orang Yahudi nggak ada datang ke Indonesia memakai nama Yesus Kristus. Orang banyak memakai nama Yesus Kristus itu hanya ada di Kristen. Nah maka saya wajib bertanya kepada saudara Kristen sebelum kami dijadikan murid oleh manusia yang keluar dari kubur ini. Kami boleh dong bertanya, apakah Kristus yang kalian ikuti itu adalah Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel,
Atau justru Kristus palsu yang kalian ikuti? Nah, yang bisa menjelaskan itu adalah abang. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dan di dunia ini, satu-satunya kelompok pengikut Kristus, ya hanya Kristen. Apakah yang banyak orang ini adalah Kristen yang dimaksud? Kalau bukan Kristen yang dimaksud, lalu yang banyak orang itu mana? Saya melihat ke sana nggak ada. Hindu, cuman Buddha, cuman ateis, dan Islam. Satu-satunya yang saya bisa lihat adalah Kristen, pengikut Kristus. Banyak orang itu cuman Kristen. Nah, gimana abang menjelaskan kepada saya biar saya paham atau memiliki ilmu baru? Silakan. Ya, oke, saya tanggapi. Begini bang, jadi dalam kekristenan itu memang ada tertulis yang kayak seperti yang abang narasikan kepada saya, ya. Di dalam kekristenan itu, abang, walaupun dikatakan dengan demikian, akan tetapi setiap ucapan Kristus, ya, itu kayak seperti masih mau dikulas, ya. Belum 100% kita pahami sebagai manusia biasa memahami perkataan Kristus atau perkataan firman. Karena Kristus selalu mengatakan dalam firman Tuhan, ada yang langsung dimengerti, ada juga yang masih mau dikulas, artinya dengan segala perumpamaan. Yesus selalu berkata dengan perumpamaan, ya, demikian. Seperti itu Yesus mengatakan sebagai perumpamaan. Jadi ada kadang-kala manusia bisa cerna, ada juga sebagai manusia biasa tidak mencerna apa maksud, seperti yang dinarasikan oleh Bang Suma bahwa seperti yang di caption ini, orang banyak yang disesatkan Kristus, ya kan begitu kan, ya Bang Suma, orang banyak yang disesatkan Kristus. Kalau menurut saya caption atau narasi yang abang Suma berikan di caption TikTok ini, di live ini, menurut saya tidak etis bang. Karena kenapa? Karena Kristus justru tidak mengajarkan yang demikian, dan justru Kristus tidak mengarahkan umat Kristen ke hal yang di sini dikatakan bahwa disesatkan oleh Kristus, begitu. Jadi menurut saya, semua maksud daripada Kristus di situ, dia itu kayak seperti manusia kan, dia mengantisipasi bang, mengantisipasi. Dia tahu, mana mungkin dia Tuhan kalau dia tidak tahu, ya kan? Mana mungkin dia kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia tidak tahu? Pasti dia sudah tahu di abad ke-1, abad ke-berapa, begitu. Jadi dia mengantisipasi. Iya, memang benar, banyak orang yang nantinya akan mengaku bahwa dia di zaman ini ada yang nantinya akan mengaku bahwa banyak penyesat yang akan datang mengakui bahwa akulah Kristus, akulah jalan. Karena itu memang sudah dituliskan, ya. Sebab kami sebagai umat Kristen mempercayai hal-hal yang demikian. Karena buat apa kami mengikut Kristus, ya, kalau tidak diajarkan dengan hal-hal yang baik oleh Tuhan kami, ya. Buat apa kami beragama kalau kami tidak mempelajari lebih dalam tentang isi kebenaran Bible tersebut. Jadi begitu bang, semua kami umat Kristen tidak diajarkan untuk hal yang seperti apa yang Bang Suma narasikan kepada kami. Oke bang, Begitu. terkait dengan tema saya, ini pertanyaan, orang banyak yang disesatkan Kristus. Karena kenapa? Data itu kan jelas di dalam kitab saudara sendiri. Di situ dikatakan bahwa waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Orang datang memakai nama Yesus Kristus itu kan cuma dari Kristen bang.
mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau satu Kristen memurtadkan satu orang, kali 2 miliar Kristen, berarti mereka akan menyesatkan orang, memurtadkan orang 2 miliar lagi. Itu maksudnya kalau yang dimaksud di sini adalah Kristen. Kan Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Bukan berbicara kepada orang Kristen, bukan berbicara kepada orang Islam. Ketika Yesus penginjilan, murid-muridnya itu orang Yahudi semua. Tidak ada orang Roma, tidak ada pemakan babi, tidak ada ibadah minggu, tidak ada yang tidak bersunat di situ. Itu semua orang Yahudi yang diajarkan Yesus sebagai murid. Dan Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Orang Islam menyebar ke seluruh dunia memakai nama Nabi Muhammad. Orang Buddha Siddhartha Gautama. Orang Hindu Krishna. Orang Kristen Yesus Kristus. Jadi yang menggenapi itu siapa? Sederhana aja kita mikir kan. Kalau itu tidak terjadi berarti Yesus pembohong. Harus tergenapi, harus terjadi. Siapa orang banyak yang memakai nama Kristus ini? Kalau orang Yahudi sudah nggak ada lagi. Satu-satunya kandidat, ya mohon maaf. Kalian harus terima dengan lapang dada. Suka tidak suka.